Shalom, selamat pagi, selamat berhari Minggu buat kita semua. Kita percaya pada hari ini kita mau beribadah dengan sungguh-sungguh, menyenangkan hati Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mengawali ibadah kita, mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kami mengucap syukur buat setiap perkenanan Tuhan, penyertaan Tuhan. Kami percaya sepanjang minggu ini kami boleh lewati itu bersama dengan Tuhan. Kami berdoa Tuhan, saat ini kami mau menaikkan syukur kami, menaikkan persembahan kami dari pujian-pujian kami Tuhan. Terima kasih, kami serahkan ibadah kami dalam nama Yesus, haleluya, amin. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara yang memungkinkan untuk berdiri, kita berdiri bersama-sama, kita mau memuji Tuhan, haleluya. Singing glory, praise the Lord, hallelujah. Singing glory, praise the Lord, hallelujah. Singing glory, praise the Lord, hallelujah. Singing glory, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, hallelujah. Singing glory, praise the Lord, hallelujah. Singing glory, praise the Lord, hallelujah. Singing glory, praise the Lord, hallelujah. Singing glory, hallelujah. Oh my brother, praise the Lord, hallelujah. Oh my sister, praise the Lord, hallelujah. Everybody praise the Lord, hallelujah. Singing glory, hallelujah. Sekali lagi katakan, singing glory, singing glory, praise the Lord, hallelujah. Singing glory, praise the Lord, hallelujah. Singing glory, praise the Lord, hallelujah. Singing glory, hallelujah, praise the Lord. Segala pujian bagimu Tuhan, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu Tuhan, haleluya. Sekali lagi segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu Tuhan, haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara bersama dengan saya katakan, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya, amin. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Sekali lagi katakan, soraklah, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya, amin. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, 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 haleluya. Sama-sama katakan, haleluya. Ku mau nyanyi tentang Dia, haleluya.
Ku mau sorak tentang Dia, haleluya. Ku tak dapat hidup tanpa Dia. Amin. Sekarang ku adalah ciptaan baru, dan ku hidup dalam keselamatan, dan tak ada kutu mengikatku. Puji Tuhan, haleluya. Haleluya. Ku mau nyanyi tentang Dia, haleluya. Ku mau sorak tentang Dia, haleluya. Ku tak dapat hidup tanpa Dia. Sekarang ku adalah ciptaan baru, dan ku hidup dalam keselamatan, dan tak ada kutu mengikatku. Puji Tuhan. Dan tak ada kutu mengikatku. Puji Tuhan. Dan tak ada kutu, dan tak ada kutu mengikatku. Puji Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Bapak Ibu silakan duduk. Tetap dalam pujian penyembahan kita. Kita mau mengagungkan nama Tuhan. Kita mau memuji kebesaran-Nya. Kita mau datang berterima kasih kepada Tuhan buat segala apa yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan kita. Mari bersama dengan kami di tempat ini, naikkan penyembahan-Mu, naikkan doa syukur-Mu melalui pujian ini. Haleluya. Kau Tuhan yang selamatkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Haleluya. Kau Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku, terima kasih. Segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanyalah yang bagi-Mu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Haleluya. Kau Tuhan yang selamatkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku, terima kasih. Segala pujian, segala pujian dan syukur hanya bagi
kami. Haleluya, haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih buat kesehatan. Terima kasih buat kekuatan. Terima kasih buat penyertaan-Mu. Terima kasih buat kecukupan kami. Terima kasih buat keluarga kami. Terima kasih buat pekerjaan kami. Terima kasih buat pelayanan kami Tuhan. Dan terima kasih Engkau masih ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami mau menaikkan pujian kami sebagai doa kami. Ajari kami Tuhan. Kiranya Roh Kudus memampukan kami menyederhanakan firman ini, supaya kami mengerti maksud Tuhan. Maksud Tuhan dalam setiap firman yang Engkau sampaikan. Haleluya. Yesus, terima kasih. Haleluya Yesus. Ajar ku mengerti segala rencana-Mu. Ajar ku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajarku berharap hanya padamu. Bapakku, ajar segala rancangan-Mu. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Oh, Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu. Terjadilah. Ajarku mengerti segala rencana-Mu. Ajarku berserah hanya padamu. Pimpin kami Tuhan. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajarku berharap hanya padamu. Kau Bapa kami yang ajaib, Bapakku, ajar segala rancangan-Mu. Tuhanku, Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Amin. Engkau sanggup melakukan segala perkara dalam hidup
Kau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu terjadilah. Menurut kehendak-Mu terjadilah dalam nama Yesus. Menurut kehendak-Mu terjadilah. Menurut kehendak-Mu terjadilah. Amin. Ini pujian kami. Kami percaya dan kami aminkan. Kami akan mengerti setiap firman yang Engkau sampaikan saat ini. Berkati hamba-Mu yang akan memberitakan firman Tuhan. Berkati semua kami yang mendengarkan firman Tuhan. Kami akan menjadi pelaku-pelaku firman dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami akan mendengarkan firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur bahwa pertolongan Tuhan masih selalu dinyatakan dalam hidup kita. Kita boleh sampai di penghujung bulan Februari di tahun 2021. Nah Bapak Ibu, berbicara mengenai bulan Februari, bagi beberapa orang itu adalah bulan yang spesial. Nah, bulan Februari adalah bulan yang identik dengan yang namanya kasih sayang. Makanya ada orang-orang tertentu pada tanggal 14 Februari merayakan hari spesial yang disebut dengan hari Valentine. Nah itu adalah situasi di bulan Februari. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau bulan Februari itu identik dengan yang namanya bulan kasih sayang, maka kekristenan itu adalah identik dengan kasih. Bahkan ada orang yang mengatakan bahwa agama Kristen itu adalah agama kasih. Nah, saya teringat juga Bapak Ibu di bulan Februari pada sekitar beberapa tahun yang lalu, saya bersama anak-anak kaum muda untuk menyatakan hari kasih sayang itu kami membeli beberapa bingkisan sembako, kemudian kami bagikan kepada orang-orang pinggiran. Nah, lalu ketika saya membagikan kepada salah seorang ibu itu kemudian bertanya seperti ini, "Oh, Mbak orang Kristen ya?" Saya kaget, saya bilang, "Oh iya, saya orang Kristen Bu. Ya ini dari kami untuk Ibu dan semoga ini menjadi berkat buat Ibu." Dan saya bertanya, ternyata Ibu itu bukan agama Kristen. Nah setelah itu ketika saya pulang bersama teman-teman kaum muda dan saya merenung di mobil, saya pikir ternyata betul ya apa yang orang bilang selama ini bahwa agama Kristen itu terkenal dengan agama kasih. Ternyata betul Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu Saudara, dari hal-hal ini kita bisa melihat bahwa kasih adalah ajaran yang integral, ajaran yang tidak bisa terlepaskan dari kekristenan. Dan ini sekaligus bukti bahwa semua orang itu membutuhkan yang namanya kasih. Tetapi walaupun di dalam kenyataannya Bapak Ibu, masih banyak juga orang Kristen yang hidup tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, hidup tidak mengaplikasikan itu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Misalnya firman Tuhan bilang kasih itu peramah, tidak menyimpan kesalahan orang lain. Tetapi apa yang kita lakukan Bapak Ibu? Kita menjadi orang yang pemarah dan mudah sekali untuk menyimpan kesalahan orang lain. Sampai-sampai kalau kita lihat orang itu, yang kita ingat apa Bapak Ibu? Hanya kesalahannya. Nah, firman Tuhan berkata, kasih adalah peramah, tetapi kita kadang kebalikannya. Atau misalnya firman Tuhan berkata, kasihilah musuhmu. Wah, kita mulai berpikir, orang yang baik sama saya saja masih susah saya kasihi, apalagi ini adalah musuh saya. Firman Tuhan di bagian yang lain juga berkata, kasih itu tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Namun pada kenyataannya, beberapa orang Kristen sebagian banyak juga masih melakukan hal kecurangan atau berlaku tidak adil atau menyimpang daripada kebenaran. Semuanya untuk apa? Melindungi ego, hanya untuk kepuasan diri sendiri. Hari ini Bapak Ibu, tema firman Tuhan yang ingin saya sampaikan kepada kita adalah true love atau kasih yang sejati.
yang terambil dari Yohanes 15 ayat 9 sampai dengan 17. Nah, apakah yang sebenarnya dikatakan oleh Alkitab tentang kasih ini, Bapak Ibu? Untuk kita dapat menyatakan cinta kasih kita dengan benar, maka kita perlu memahami kasih sejati berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita melihat makna kasih sejati di dalam teks kita hari ini. Yang pertama, kasih yang sejati adalah kasih yang berasal dari Allah. Yohanes pasalnya yang ke-15 ayatnya 9 sampai 10. Mari kita baca bersama-sama Bapak Ibu. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Kita diajar untuk mengasihi oleh karena Yesus terlebih dahulu mengasihi kita. Kasih itu lahir dari Allah. Itulah sebabnya Rasul Yohanes dalam tulisannya yang lain juga mengatakan bahwa Allah adalah kasih. Nah, Rasul Yohanes ini adalah bagian dari murid Yesus yang dikenal dekat dengan Yesus dan dikasihi oleh Yesus. Nah, mungkin hal inilah juga yang kemudian mempengaruhi tulisan-tulisan Yohanes banyak berbicara atau menyinggung tentang kasih di dalam setiap tulisannya. Yohanes sangat menyadari bahwa kasih itu berasal dari Allah. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, karena kasih itu berasal dari Allah, sebab Allah adalah kasih. Jadi ingat kembali bahwa kasih kita itu harus bersumber dari Allah dan bukan dari dunia ini. Akan sangat fatal Bapak Ibu kalau kita berlandaskan kasih dari dunia. Kalau kita mengasihi orang lain atau kita melakukan perbuatan atau tindakan kasih itu berlandaskan dari kasih dunia, akan sangat fatal akibatnya. Kenapa Bapak Ibu? Nah, mari kita lihat. Yang pertama, kasih dari dunia itu bersifat semu dan temporal. Sedangkan kasih dari Allah itu bersifat tulus dan kekal. Nah, semu ini dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya bahwa dia tampak seperti asli atau sebenarnya, padahal sama sekali bukan yang asli atau sebenarnya. Dengan kata lain, penuh dengan kepura-puraan. Nah, di dalam Roma pasal 12 ayat 9 berkata seperti ini, hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Nah, Bapak Ibu, kata pura-pura di sini yang dipakai ini berkaitan dengan topeng yang biasanya dipakai atau digunakan dalam pertunjukan Yunani Romawi kuno ketika mereka mengadakan teater. Nah, para pemain teater ini seringkali menggunakan topeng yang sebenarnya itu sangat berbeda dengan kehidupan mereka sehari-hari atau karakter mereka sehari-hari. Jadi topeng yang mereka pakai belum tentu sama dengan kehidupan atau kepribadian mereka. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kasih orang Kristen itu tidak boleh seperti ini. Apa yang ada di luar itu harus juga sama dengan apa yang di dalam. Karena kasih bukan sebuah pertunjukan. Kasih bukanlah kemunafikan. Kasih itu adalah perwujudan apa yang ada di dalam hati kita. Nah, jangan sampai Bapak Ibu Saudara, supaya kita terkenal dilihat baik dari luar, kita melakukan yang baik, kita terjebak untuk melakukan yang baik, tetapi kita memiliki motivasi yang salah, motivasi yang keliru, atau motivasi yang lain. Misalnya seperti ini Bapak Ibu, kita dapat melayani tanpa kasih. Kita bisa memberi tanpa kasih. Orang bisa melihat, wah, ibu ini adalah seorang yang murah hati. Dia memberi dengan banyak, sampai-sampai terkenal di sosial media. Dia adalah seorang ibu yang murah hati. Nah, belum tentu Bapak Ibu, ketika ibu ini memberi, belum tentu punya hati yang tulus untuk memberi. Bisa jadi hanya untuk mencari panggung dan bisa dikenal oleh semua orang. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau kita berdasarkan kasih dunia, maka hal itu yang akan terjadi. Bahwa kita hanya mau cari panggung, hanya ingin dilihat orang mengenai ini loh saya, ini loh hidup saya. Tetapi Bapak Ibu, kalau kita punya kasih, maka kita akan melayani tanpa kita harus cari panggung, tanpa kita harus dilihat oleh orang, tanpa kita harus dikenal baik oleh semua orang, di mana saja. Itu bersifat semu, kalau kita berdasarkan kasih dari dunia. Kemudian bersifat temporal, artinya bersifat sementara, fana, ya tidak abadi. Hari ini Bapak Ibu bisa mengasihi si A. Besok Bapak Ibu bisa membenci si A. Ya,
kasih dari dunia itu bersifat sementara ya, tidak abadi, jadi bisa berubah-ubah Bapak Ibu. Tergantung dengan keadaan ya, seperti itu. Nah, kemudian kalau kasih dari dunia itu tadi semu, kasih dari Allah itu tulus dan kekal. Kasih Allah adalah kasih agape, kasih yang tulus, yang tidak egois, tidak mementingkan diri sendiri, tidak bersyarat, dan kasihnya tanpa batas. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seharusnya kasih agape lah yang menjadi sarana bagi orang percaya untuk kita mengasihi Allah dan mengasihi sesama kita. Dengan kasih ini akan memampukan kita untuk mengampuni musuh, bahkan kita mampu untuk mendoakannya, sehingga kita layak menjadi anak-anak Bapa yang di sorga. Kemudian yang kedua, akan sangat fatal kalau kita mengasihi berlandaskan dengan kasih dunia, oleh karena kasih dari dunia itu labil, sebab dipengaruhi oleh situasi dan kondisi, sedangkan kasih dari Allah itu stabil karena tidak didasari oleh situasi dan kondisi. Nah, labil ini artinya mudah berubah-ubah perasaan dan kejiwaannya. Dari dia senang, bisa sedih, tiba-tiba menjadi marah-marah, habis itu balik senang lagi, itu bisa. Nah, ini tergantung situasi ya, tergantung moodnya. Kalau posisi dikatakan labil, jadi kalau dia kondisinya baik, moodnya baik, maka dia akan baik. Kalau kondisinya tidak berpihak, wah dia bisa menjadi jahat, bisa berubah dengan keadaan yang sebelumnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, jangan sampai kita memiliki kasih yang labil ini. Oleh karena dengan kasih seperti ini kita hanya mau menerima yang baik saja dan kita tidak siap menerima yang buruk saja. Padahal dalam kenyataan hidup kita, perjalanan hidup kita tidak pernah selalu mulus. Selalu saja ada hal-hal yang menghalangi kita. Dan kiranya Bapak Ibu, tekanan yang berat sekalipun janganlah membuat kasih Allah itu lenyap dalam hidup kita. Kalau kasih Allah itu memudar atau lenyap, maka kita akan menjadi orang-orang yang mudah jatuh di dalam dosa. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kasih yang labil itu, yang dipengaruhi oleh situasi, jangan sampai menjadi bagian kita. Miliki kasih Allah yang tidak didasari oleh situasi. Kasih Allah itu tidak berubah-ubah, tidak dipengaruhi oleh musim. Allah telah memutuskan untuk mengasihi kita. Dan kasih-Nya itu kekal, tidak berubah, walaupun kita seringkali menyakiti hati Tuhan. Nah, inilah makna dari kasih Allah. Mungkin ada Bapak Ibu yang mendengar ini kemudian berkata, wah kalau ngomongin kasih mah enak-enak aja tinggal ngomong. Coba deh, Ibu sendiri yang merasakan, beban yang saya alami terlalu berat. Belum masalah ekonomi, belum lagi masalah keluarga. Jadi mau nggak mau ya saya tidak ada kasih. Oleh karena orang itu terlalu menyakiti hati saya. Nah, Bapak Ibu Saudara, di dalam situasi yang sulit seperti ini, justru disitulah Bapak Ibu kualitas kasih kita diuji dan harus dibuktikan. Mengasihi orang yang baik dalam kondisi yang baik, orang dunia pun bisa melakukan. Mengasihi orang oleh karena orang itu tulus kepada saya, oleh karena orang itu sudah banyak membantu saya, ya semua orang juga bisa. Tetapi firman Tuhan berkata di dalam Lukas pasalnya yang ke-6, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Kasih kita tidak didasari oleh situasi, kondisi yang menyakitkan. Kiranya kasih Allah itu terus ada di dalam kita untuk mengasihi, bahkan untuk kita mengampuni dan mendoakan. Kemudian yang ketiga, akan sangat fatal kalau kita mengasihi berdasarkan kasih dunia. Oleh karena kasih dari dunia itu cenderung mengambil dan memaksa, sedangkan kasih dari Allah itu memberi dan menerima apa adanya. Nah, kata mengambil di sini maksudnya Bapak Ibu, kalau saya mengasihi orang itu dan ternyata orang itu menguntungkan saya, maka take it, maka saya akan ambil, maka saya akan lakukan. Kita mengasihi hanya supaya kita mendapatkan keuntungan. Kemudian kata memaksa di sini, ya,
Sudah sangat jelas Bapak Ibu bahwa dunia saat ini penuh dengan orang-orang yang suka memaksakan kehendaknya kepada orang lain. Kita menuntut agar sesuai dengan kemauan kita. Nah, kalau kita mendasari dengan kasih dunia, maka kita akan cenderung untuk selalu memaksa, untuk selalu mengambil saja tanpa peduli dengan kondisi orang tersebut. Tetapi kasih dari Allah dibuktikan dengan Dia memberi dan menerima apa adanya. Tuhan membuktikan dengan memberikan nyawanya, memberikan anaknya yang tunggal, dan kemudian Tuhan menerima kita apa adanya. Tuhan tidak pernah melihat status sosial kita, Tuhan tidak pernah melihat berapa banyak followers kita di Instagram, Tuhan tidak melihat berapa banyak teman kita di Facebook, Tuhan tidak melihat berapa banyak uang kita, tetapi apa yang ada di dalam diri Allah, itulah kasih yang kemudian menerima kita apa adanya. Kasih yang dari Allah tidak akan pernah memaksakan kehendaknya kepada orang lain untuk memuaskan hasratnya sendiri. Nah, jadi Bapak Ibu, sangat penting sekali bahwa kasih itu harus berasal dari Allah. Oleh karena kasih Allah itu adalah kasih yang tulus dan kekal. Kasih yang tidak didasari oleh situasi dan kondisi, dan kasih yang menerima dan yang memberi dan menerima apa adanya. Kemudian makna kasih yang kedua adalah kasih itu harus disertai dengan perbuatan. Di dalam ayatnya yang ke-13 sampai 16 saya akan bacakan buat kita sekalian. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Nah Bapak Ibu, ketika Yesus menyampaikan perkataan ini, pada saat itu para murid belum memahami dengan benar apa maksud dari perkataan Tuhan Yesus. Nah perkataan Yesus ini merujuk kepada peristiwa akan penyalibannya. Allah menyatakan perbuatan kasih-Nya dengan mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia ini. Di dalam Yohanes pasalnya yang ketiga ayat 16 begitu jelas bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kelahiran Tuhan Yesus sekitar 2000 tahun yang lalu. Ini merupakan bukti bahwa Allah tidak sekedar berkata-kata untuk mengasihi manusia berdosa, tetapi Allah menunjukkan di dalam perbuatannya, yaitu dengan mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Dan Allah berbuat demikian tentunya bukan dikarenakan apa yang ada pada kita, melainkan apa yang ada di dalam diri Allah sendiri, yaitu kasih-Nya. Kasih Allah bukan janji semata, kasih Allah bukan hanya perkataan semata, tetapi disertai dengan perbuatan. Dan inilah hakikat dari kasih itu, yaitu bukan sekedar kata-kata, melainkan perbuatan. Bukan sekedar simpati, tetapi juga empati. 1 Yohanes 3 ayat 18 berkata seperti ini. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Yesus sudah memberi teladan bahwa bagaimana harus menunjukkan kasih itu, yaitu ditunjukkan di dalam tindakan. Di dalam Matius 5 ayat 44, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Kasih bukan hanya sekedar perkataan, tetapi tindakan untuk kita mengasihi orang yang menganiaya kita. Jawab Yesus kepadanya dalam Matius 22 ayat 37 sampai 38. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kita begitu mengasihi diri kita. Tentunya hal yang sama
kita lakukan juga kepada orang lain, di mana tidak ada maksud lain ketika kita mengasihi orang lain. Dalam 1 Yohanes 2 ayat 9-10 berkata, barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita melihat bahwa walaupun orang melihat bahwa kita orang Kristen, tetapi pada yang dikenal dengan agama yang punya kasih, tetapi kita membenci saudara kita, nah itu sama dengan bohong, Bapak Ibu ya. Itu kita tidak tunjukkan di dalam tindakan yang nyata. Jadi kasih itu harus disertai dengan perbuatan, oleh karena yang pertama, itu adalah perintah Allah sendiri. Dan yang kedua, kalau kasih tanpa perbuatan, itu adalah dusta atau kebohongan, seperti gong yang hanya berbunyi nyaring. Terelia, seorang novelis, menuliskan sebuah kata bijak seperti ini. Cinta adalah perbuatan. Kata-kata dan tulisan indah adalah omong kosong. Nah, jadi Bapak Ibu, kasih atau cinta itu bukan hanya sekedar tulisan atau kata-kata saja, tetapi harus selalu diwujudkan dengan yang namanya tindakan. Mari kita wujudkan kasih kita dengan memberi, menolong saudara-saudara seiman kita, mengampuni, bersikap adil, sopan, ramah, jujur, dan lain sebagainya. Justru Bapak Ibu, di tengah pandemik saat ini, inilah kesempatan bagi kita untuk membuktikan bahwa kita ini memiliki kasih dari Allah dengan kita mengasihi sesama kita, dengan memperhatikan saudara-saudara seiman kita. Kalau kita melihat Yesus sampai pada di kayu salib pun masih menunjukkan kasih-Nya yang besar. Nah, kasih Allah ini memampukan Yesus untuk menerima, mengasihi, bahkan mengampuni orang yang berlaku jahat kepadanya. Dan Yesus berkata seperti ini, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kasih ilahi bukan sekedar mengasihi pribadi yang berbuat baik sama kita, tetapi memampukan kita untuk membalas kejahatan dengan kebaikan. Nah, itulah hukum kasih di dalam kekristenan, bahwa kita membalas kejahatan dengan kebaikan atau dengan kasih. Mungkin kita bergumul dalam hal ini, tetapi inilah yang dikatakan oleh firman Tuhan. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu, kasih yang sejati itu adalah kita dikasihi untuk mengasihi. Dalam Yohanes 15 ayat 12-17 berkata seperti ini, "Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain." Kasih bukan hanya kita mau dikasihi, tetapi kita juga dituntut untuk mengasihi. Oleh karena Allah adalah kasih yang telah lebih dahulu mengasihi kita, maka kita pun harus mengikuti teladan Yesus untuk mengasihi Dia dan mengasihi sesama. Kasih itu tidak hanya berhubungan dengan perasaan saja, tetapi kepada sebuah keputusan untuk kita mengasihi apa adanya, bukan mengasihi karena ada apanya. Jadi kasih adalah memberi dan bukan sekedar menerima. Nah, kita biasanya Bapak Ibu hanya mau dikasihi, ya kita hanya membutuhkan kasih, tetapi sedikit untuk mau mengasihi. Dan ini sangat penting untuk kita ingat kembali bahwa kita yang ada ini orang percaya bahwa kita dikasihi oleh Allah supaya kita juga mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Itu adalah hukum yang sama. Ada sebuah mungkin seperti jargon seperti itu ya. Orang Medan berkata seperti ini, "Kalau ada uang, abang sayang. Tak ada uang, abang melayang." Nah, Bapak Ibu, jangan sampai kasih kita seperti itu. Di saat ada, baru kita mau mengasihi. Tapi kalau orang itu nggak ada apa-apa, ya ngapain gitu. Nah, untuk bisa kita mengasihi orang lain dengan tulus, maka harus kasih agape itu yang mengalir di dalam hidup kita. Ya mungkin orang dunia menetapkan satu hari sebagai hari kasih sayang ya, atau hari Valentine. Namun Tuhan Yesus memerintahkan kita untuk selalu saling mengasihi.
tidak ditentukan tanggal berapa, hari apa, bulan apa, peristiwa apa. Tetapi setiap hari kita harus selalu menyatakan kasih Allah itu kepada semua orang. Dan kasih Allah itu, atau kasih agape itulah yang kemudian akan memampukan kita untuk mengasihi. Ada sebuah berita dari Cina Utara, Bapak Ibu, seorang pasangan suami istri yang ternyata tidak memiliki tubuh yang normal. Ya, sang suami bernama Liu Hai. Dikatakan di situ bahwa pada dia umur 21 tahun dia mengalami kecelakaan di tempat kerjanya sehingga membuat dia harus kehilangan kedua lengannya sekaligus. Dan istrinya bernama Li Meiwen, yang dimana pada saat dia berumur 13 tahun dia mengalami kecelakaan dan membuat kedua kakinya harus diamputasi. Dan kemudian dia hanya bisa berjalan dengan bantuan tumpuan kakinya. Jadi pasangan ini, sang suami tidak mempunyai kedua lengan dan sang istri tidak mempunyai kedua kaki, tetapi mereka kemudian bertemu menikah dan mereka saling menerima apa adanya dan mengasihi dengan tulus. Banyak tawaran yang datang untuk membantu mereka, tetapi mereka menolak karena mereka berkata bahwa dengan kami saling mengasihi saja itu sudah cukup. Dan akhirnya media mencatat bahwa mereka adalah pasangan yang bahagia oleh karena ada kasih di dalam kehidupan mereka. Nah, jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, milikilah kasih Allah yang memampukan kita untuk mengasihi dengan murni dengan kekudusan. Dan mari kita wujudkan kasih kita kepada sesama melalui perbuatan yang nyata. 1 Yohanes 4 ayat 10 sampai 11 yang menjadi ayat penutup kita pada hari ini berkata, inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Puji Tuhan Bapak Ibu, kiranya kebenaran firman Tuhan hari ini kembali mengingatkan kita bahwa kita harus menjadi orang-orang yang selalu mengasihi, bukan hanya dalam situasi yang baik dan kepada orang yang baik, tetapi kepada semua orang dalam situasi apapun, sekalipun situasi itu menyulitkan kita dan membuat kita kecewa dan bersedih. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur buat hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Kami bersyukur buat kasih-Mu yang terlebih dahulu mengasihi kami. Dan Tuhan, kiranya kasih-Mu itu ada di dalam hati kami, mengalir dalam hati kami, sehingga itu memampukan kami juga untuk mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kami. Bahkan mengasihi orang-orang yang menyakiti hati kami. Mampukan kami Tuhan, untuk senantiasa mengaplikasikan kasih dari Allah itu di dalam kehidupan kami setiap saat. Bapa di sorga, pada kesempatan ini juga kami berdoa buat situasi yang masih melanda seluruh dunia mengenai COVID ini ya Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan akan menolong semua pemerintah yang ada di dunia ini untuk bekerja dengan hikmat daripada Allah untuk dapat mengatasi virus corona yang masih ada sampai saat ini. Dan juga Tuhan, kami berdoa buat seluruh tenaga medis yang sudah berjuang untuk bekerja sama mengatasi virus ini. Kiranya juga Tuhan akan menolong, memberikan kesehatan, memberikan kemampuan, memberikan mereka sukacita dalam setiap pekerjaan mereka. Dan kami juga berdoa buat bangsa kami yang tercinta, yaitu bangsa Indonesia. Kami berdoa buat pemerintah yang ada. Kiranya Tuhan juga beserta dengan pemerintah kami, memberikan hikmat kebijaksanaan buat setiap para pemerintah untuk mengatasi ekonomi di masa pandemik ini, untuk mengatasi situasi-situasi bencana alam dan sebagainya yang terjadi di dalam bangsa kami. Kiranya Tuhan akan menolong, memberikan hikmat dan kemampuan. Juga Tuhan akan menolong setiap keadaan sidang jemaat-Mu saat ini, baik di jemaat Bethesda Ministry maupun Anugerah Ministry. Mungkin saat ini ada yang bergumul dalam perekonomian, kebutuhan sehari-hari. Kiranya Tuhan akan menolong mencukupkan segala kebutuhan mereka. Yang bergumul dalam pekerjaan, Tuhan juga akan menolong memberkati dengan mereka bisa mendapat pekerjaan
yang sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Kami berdoa juga mungkin saat ini ada orang tua atau sidang jemaatmu Tuhan yang sedang sakit. Kami berdoa dari tempat ini Tuhan akan menjamah dengan bilur-Mu yang berkuasa. Engkau akan menyembuhkan sehingga ya Tuhan kami mau melihat kuasa-Mu dinyatakan atas setiap keluarga lepas keluarga. Kami berdoa juga buat anak-anak yang saat ini sedang sekolah online, kiranya juga Tuhan akan menolong, memberikan kesabaran, memberikan hikmat, memberikan kemampuan untuk bisa mengikuti setiap kelas-kelas online dengan baik, juga memberkati setiap orang tua murid yang saat ini sedang juga bergumul untuk mengajar anak-anaknya di rumah, diberikan kemampuan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami bersyukur, menyerahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Mari kita menerima berkat Tuhan. Bapak Ibu Saudara, arahkan tangan-Mu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita mari mengangkat satu pujian, doa Yabes. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Amin. Haleluya. Selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.